Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hassanovic dari SMA Negeri 1 Bantar Kawung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Bidang Kimia dari Universitas 11 Maret. Berikut adalah video PL dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan saya minta tolong Subhan untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih Subhan. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Oke anak-anak, saya mau ngecek kehadiran kalian semua dulu di sini. Ada yang tidak hadir? Ada? Hai semua ya? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, ada yang masih ingat yang disebut reaksi redoks itu apa? Reduksi oksidasi, terima kasih, betul sekali. Reduksi, kalau yang berkaitan dengan bilox atau bilang oksidasi, reduksi itu reaksi yang bagaimana? Kalau yang berkaitan dengan bilox, ini materi kelas 10 sebenarnya. Kalau berkaitan dengan bilangan oksidasi, reduksi itu reaksi yang apa? Ayo. Reaksi yang? Turun, yakin? Yakin ya? Betul. Kalau misalkan reaksinya ada penurunan bilox, maka dia adalah reaksi reduksi. Kalau oksidasi berarti reaksi yang bagaimana? Iya, reaksi yang melibatkan kenaikan bilox. Bagus. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan transfer elektron, masih ingat nggak? Reduksi itu menangkap atau melepaskan? Menangkap, iya. Reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron. Kalau oksidasi berarti reaksi yang? Iya, pelepasan elektron. Nah, ini akan berkaitan dengan materi sel volta. Materi sel volta itu, ini KD-nya, kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi, ini ambil dari kurikulum ya. Jadi KD dari sel volta adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Jadi, diharapkan nanti kalian bisa, yang pertama, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Yang kedua, kalian mampu menganalisis kereaktifan logam-logam berdasarkan nilai N0 atau potensial R standar. Yang ketiga, kalian mampu menentukan potensial sel dari rangkaian sel volta. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menganalisis proses sel volta pada aki dan baterai. Jadi untuk hari ini, kalian cukup mencapai kompetensi yang 4 itu. Yang 1, 2, 3, 4 ya. 341, 342, 343 sampai dengan 344. Nah, tujuannya melalui pembelajaran berbasis masalah menggunakan media PowerPoint, diharapkan kalian mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dengan benar dan detail. Dan kalian juga terampil dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengembangkan sikap jujur, proaktif, peduli kerjasama, dan disiplin. Saya mau tanya dulu, sumber energi di alam itu ada 2. Ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang terbarukan itu artinya apa? Dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarukan berarti yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau yang contoh energi terbarukan itu apa aja? Terus apa? Air apa lah? Sinar matahari, betul. Listrik, matahari, apa lagi? Angin, air, apa lagi? Tanah. Energi tanah itu diapain ya? Tadi kita muncul ada namanya listrik. Kan perhatikan gambar di depan. Saya hapus dulu biar gambar jelas. Gambar yang ini apa nih? Kaki mobil ini apa nih? Ini remote-nya, betul. Pertanyaan saya, kenapa mobil harus pakai aki? Sumber listrik ya? Mobil-mobilannya punya Fahras nih, truk ini. Nyalanya pakai apa? Baterai, sebagai sumber listrik. Bayangin kalau mobil-mobilan remote control colokan gitu. Yang namanya bukan remote control ya, baru sampai sini harus dicabut, pindah kan nggak bisa.
Ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa aki bisa menghasilkan listrik pada kendaraan bermotor? Proses yang ada tuh gimana kok kotak itu bisa menghasilkan listrik? Nah, jadi baterai yang kecil ini kok bisa jadi sumber energi listrik? Itu tidak pernah kepikiran kan? Nah, makanya kita belajar yang namanya sel volta. Nah, bagaimana cara kerja sel volta? Bagaimana kok bisa aki menyala menjadi sumber listrik? Bagaimana bisa baterai kecil ya itu bisa menjadi arus listrik? Nanti kita akan diskusikan sama gitu ya anak ya. Karena jumlahnya ada 16 anak, saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 ada Zikra, Noval, Pipit sama Sani. Kelompok 4 ada Subhan, Imaniar, Dewi sama Keti. Nah, kalian kerjakan, kalian diskusikan dalam waktu 15 menit sekaligus. Nanti hasil pengerjaan LKPD-nya kalian buat dalam bentuk presentasi. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slide, boleh pakai Canva, boleh pakai Designer, pakai aplikasi apapun. Nanti setelah kalian diskusi, masing-masing kelompok akan saya beri kesempatan untuk presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya atau lembaga kerja peserta didiknya. Silakan untuk menjawab, boleh menggunakan buku teks yang sudah kalian pinjam di perpustakaan atau boleh browsing melalui internet atau sumber lain. Gitu ya anak-anak ya? Gimana? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, diskusi dimulai dari sekarang. Ya, silakan kelompoknya Dania dulu. Ayo. Kelompok lain, stop pengerjakan ya. Perhatikan teman kalian maju dan siap-siap untuk bertanya atau berkomentar atau minta. Silakan kelompoknya Dania, saya persilakan 5 menit. Silakan kelompoknya Subhan, buat presentasi kalian. Nah, ganjil. Bagaimana fungsi jembatan garam pada rangkaian sel volta tersebut? Berfungsi menyeimbangkan muatan pada setiap larutan atau menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Nomor 6, elektrod apa yang masanya bertambah selama reaksi sel berlangsung? Cu2+, karena melibatkan pengikatan elektron suatu zat. Dianode Mg2+, Ki plus 2-min menjadi Mgs. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan silakan. Nggak ada? Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong ngomongnya. Saya akan mengkonfirmasi dari apa yang kalian kerjakan di RKPD. Nanti silakan kalian perhatikan jawaban kalian betul atau salah. Yang salah nanti saya akan ditulis di langkah ke terakhir itu yang analisis itu ya. Nah, perhatikan dulu. Itu adalah rangkaian sel volta betul tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Dania. Sel volta itu adalah satu rangkaian yang menerapkan reaksi redoks biasa menghasilkan arus listrik gitu ya. Nah, pada gambar, nah di sini itu ada, kalian perhatikan ya. Di situ ada 2 elektrode, ada anoda sama katode. Nah, di sini anodanya adalah logam Zn. Yuk, tadi yang bagian kelompok anode siapa? Betul atau salah? Nah, katodanya adalah logam Cu. Anode mengalami oksidasi apa reduksi? Iya, betul sekali, Safrida. Anoda mengalami oksidasi. Karena anoda mengalami oksidasi, Zn mengalami oksidasi. Karena Zn mengalami oksidasi, berarti Zn melepaskan elektron. Elektronnya bergerak dari Zn menuju ion Cu2+. Gitu ya. Elektrode apa yang masanya berkurang? Lihat di reaksi. Elektrode yang masanya berkurang berarti apa? Zn, betul sekali, karena dia dari logam menjadi ion. Berarti masanya akan berkurang. Wah, mantap ya. Yang bertambah berarti apa masanya? Cu, terima kasih Pipit. Ya, karena dari ion menjadi logam padatannya. Gitu ya. Ada yang betul semua jawabannya sampai sini?
Bagus. Tapi udah kemajuan tadi, dua kelompok yang maju itu sudah banyak pemahaman yang betul, hanya sedikit yang perlu saya koreksi gitu ya. Anoda dibalik dia jadi reduksi apa oksidasi? Oksidasi. Berarti plus berarti berapa? 3,17. Good. Sampai sini ada yang mau tanyakan tidak untuk pembelajaran kali ini Sat Volta? Tidak ada atau ada? Ada angkat tangan. Kalau nggak ada, mari kita penilaian. Silakan kalian nilai teman kalian sendiri ya dalam satu kelompok. Linknya sudah saya share di grup WA kelas ya. Dinilai sejujur-jujurnya itu adalah nilai keterampilan sama nilai sikap. Jadi contoh Devi menilai si Kathy, Nia sama Subhan, gitu ya. Ini nanti ada nilai sikap dan nah terima kasih adik. Wih, ternyata udah masuk. Ternyata jaringannya gak lola ya. Langsung ya. Ingat, iya lagi kamu kan nilai Devi, berarti yang kedua kamu nilai Kathy gitu. Berarti satu anak 3 kali nilai ya. 3 kali nilai. Tadi siapa yang paling jujur, siapa paling kritis, siapa yang paling ini. Good, terima kasih bagi sih ya. Oke, sudah ya, silakan sekarang buka quizzes.com. Oke, jawab sendiri ya. Ini individu. Jawab sendiri. Selamat kepada Faras. Tindak. Ini ya, kalian bisa cek mana yang salah. Ini berarti Faras salah satu. Kemudian ini makin cepat, benar berarti poinnya paling tinggi. Saya buat seperti itu, untuk mengukur aja. Nah itu ya, ini hasilnya ya. Oke. Nah, soal nomor 3. Yang bisa bereaksi dengan H2 adalah ZnFeAl. Kenapa? Karena ZnFe dan Al nilai NO-nya lebih rendah, maka dia lebih reaktif. Ya, dia lebih mudah mengalami oksidasi. Makanya dia bisa mereduksi H+ menjadi H2. Itu alasannya ya. Kalau baca di Volta pasti bisa. Terakhir saya minta tanggapan. Nah, di sini ada nggak yang merasa pembelajaran hari ini menyenangkan? Angkat tangan. Wih, jujur aja loh ya, jangan intimidasi ya. Oke, good. Jadi hampir semua merasa menyenangkan ya. Kalau kesulitan gimana kesulitannya? Kesulitannya ada yang nyampaikan nggak? Hari ini kalian merasa sulit di mana? Apakah di diskusinya soalnya sulit? Atau waktunya kecepatan? Waktu kecepatan banyak itu sudah, menurut saya itu ideal ya. Tapi mungkin kalian ini lama pembelajaran daring sih ya. Oke, nanti saya akan untuk ke depan saya akan perbaiki lagi mengenai waktu. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa besok nanti ada tugas buat kalian. Masing-masing kelompok membuat rangkaian sel volta menggunakan bahan alam. Apa Pak? Bebas, cari di YouTube, cari di web, internet, bahan alam atau bahan sekitar yang dekat dengan kita yang bisa dibuat sel volta apa, bikin video di rumah, kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti akan saya update Google Classroom-nya. Berarti waktu tugasnya 7 hari ya, 7 hari bikin video, dikumpulkan di Classroom. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, terima kasih buat hari ini, semoga kita belajar manfaat. Terakhir, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Saya minta tolong Faras buat mimpin doa teman-temannya. Terima kasih Faras. Sampai ketemu dengan saya di materi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.